Pokoknya sampean yakin pangeran iku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru yo mlaku, dipimpin kiai bener yo mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti yo. Teng TV sering ono berita ustaz sodomi, ustaz ngene-ngene. Wong yo ora terus gedeng Islam, yo nyalahno ustaz iku. Yo ono Islam dibaca ekstremis yang muni Islam, sekuler yang muni Islam, liberal yang muni Islam. Ya Islam baik-baik saja, orang masalah kan, biasa mawon. Orang ini tuh Rian Rasulullah itu saya ini tiang, niku mau disisipi tiang munafik. Karena tidak ada cerita pendapat itu memuaskan semua pihak. Rasulullah kesayangan pengiran. Niku pun tidak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemenang terima kiai, terima presiden, terima kapolri, terima pangkat, nggak bisa. Apapun konsepnya itu nggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing situ harus tegas. Kalau nggak tegas nggak bisa basmi akar-akarnya. Sing jari persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing situ kalau nggak tegas mereka ngelama. Ini kan raiso selesai. Akhirnya selesai. Aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tiga. Nurut yang nurut berkau dipecat tapi terus balik lo sidik. Balik lo apa? Sidik. Masjid gimana tuh nasi? Kiai gimana? Ono ada murid kuat, di santri kata sing kiai juga kata. Ono kiai ini ku sowan kula, Gus masjid itu apa yang anak-anak pikir Ramadan. Jadi 24 jam full mulai bersubuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah yang dia minta tok, ya teng masjid. Jadi masjid itu ben makmur terbaik masjid makmur. Pas tak omongi. Lah apa ngare itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah, piye kok goblok kira karuan aja meni ngono. Astagfirullah, itu urusan itu Gus. Ya urusannya udah kayak takmir, jadi ben keren. Pas kayak takmir menjadi rame. Berarti sing nama baiknya kan gue. Nak pengiran rabu tuh, itu pengiran kepinginnya seorang bapak gue lihat apa kok. Anaknya kepinginnya sekolah ya satpam teko. Ratu kok alasan itikaf. Kepinginnya pengiran ya bus yang tetap jalan. Jadi wong sing nyetok gue anak bus, kok mandek mergo itikaf. Kecewa. Soalnya aku iya dijawab ya cukup. Padahal gak boleh nyucup ya hormat, tapi tetap gremeng mergo idenya agak keturutan. Ya boleh yang ngerti rai-rai ngono itu biasa aja, boleh biasa. Tapi sesuai sadar deh. Luar ngajak wong ora gelem. Akhirnya sadar. Sebelum ngadil jenengan Gus Bang kula ya suwe wong luwih ngadil aku di bangku. Lah bento ta ngadil kowe ya. Pengaliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pengen. Ora perlu rame banget. Nah rame banget terus bakal kontrol leren, satpam leren, supir angkot leren. Nah itu jadi sepele. Dokter leren, wong ape loro, ape berobat, raiso. Nah lorone emergensi, astagfirullah, Allah minamikum takabal ya karim. Ajane semburu leren, maling leren, copet leren, itu ape ya, iso ngumpul lagi. Makanya ngaji itu ambek wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang itu yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau menghentikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63, sampai 70. Misalnya Nabi menghentikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Menyebut terus. Pertama menghentikan a'la hala ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adha anitorik, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul. Meliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul. Ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Ini sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Yang ngapain kerja ya ben teman-teman orang jadi germo, orang pengedar narkoba. Nah, itu orang kerja kan perusahaan. Jadi sebetulnya orang itu nggak bisa mengatakan kerja mau pengedar narkoba itu enggak. Pengrusakan, tapi kayak adol pentol, terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Dan kerja itu ibadah.
efek dari pemikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong anak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulannya nak ngono ora perlu ning masjid bar. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas ki monggo. Nek sing ada akibat di bang turu ning omah ini aduh ibadah di masjid atau aduh turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu yang akeh ulama itu masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu loh nih Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jangan kerja ya, ada ngernet ya, ada mulang gitu. Kira orang masjid itu pas terawih. Iku yang boleh sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya belum. Kayak tadi, orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian, kan saya seperti itu ya belum. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, kerusuhan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama dia. Tak omong ini, jom kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu sudah jadi problem bagi umat. Misalnya gitu, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem, kowe seneng masjid dianggap kambing. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Nanti karena Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi kan Ramadan Gus tahun bisa, masa undinan rasa setuju. Tak. Bukti kalau dia hati nafsi tak tes. Ya wes aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Jadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir hatun nafsi enggak? Hatun nafsi pasti dia itu cari. Jajal pengajian sing gede-gede. Mereka pengurus takmirnya kepengen pas era dene tahu pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ada pengajian gede. Apa rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong, itikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu. Tapi kan mangkalnya akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya tidak ada yayasan yatim piatu. Bagi KPIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya kan? Jadi tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kun ada duit luar kayak no yatim, kayak no masjid, gak payu travel. Tapi dalilnya al umroh ila umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia dua kali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik ya nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik enggak masalah, kita enggak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Nabi menyebut di satu ngaji itu 60. Sampai yang diantara disebut itu nganti ana sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu itu sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayat ahaduna syahwatahu wa huwa la ilaha ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Nabi jawab kata Nabi fakih falawadu fi haramin akana alihi wisrun. Kalau andekan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa? Pahala.
terakhir Nabi ngendikan aku fusyarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsi. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Taku fusyarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepepen. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi taku fusarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsi. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Jika misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati wong apik, iso bajingan meneh. Nah, kira masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan. Saya iki mayit iku wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati lah, kedung ora iso bajingan. Akhir dari bajingan ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik mati ini ora apik wonge. Lah ngomong gak trimo pikirane apik iku. Wonge lagi ya gak sebentar maksudnya apa gini ki ngomong keberatan ayo menapik saya kan betul ini apa lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Jadi wa wasa antar rohusya wa khairul lakum, pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok